Oke, sudah lebih 10 menit, kita mulai kelasnya untuk pertemuan kedua, mata kuliah probabilitas statistik, proses stokastik. Ini mengulang saja ya sebetulnya untuk materinya, karena yang disampaikan Bu Dini saat kontrak kuliah kemarin, harus banyak latihan dan pembahasan soal. Jadi mungkin ini saya hanya pakai waktunya sekitar 60 menit, kemudian nanti jam 11 waktu Indonesia Barat itu silakan mengerjakan post-test, kemudian nanti jam 12 kita bahas soal-soal post-test-nya. Kira-kira gitu ya untuk pertemuan hari ini. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu. Oke, untuk pertemuan kedua hari ini kita bahas tentang pengantar statistik. Ini sebetulnya udah ulangan yang mungkin ketiga kali ya sama mata kuliah ini. Karena ini kan yang mengambil adalah mahasiswa yang ingin memperbaiki nilai. Jadi sebetulnya sudah dapat di semester kemarin mata kuliah yang sama, kemudian data dan pustaka juga. Jadi harusnya ini sudah tidak rumit lagi untuk rumus maupun perhitungan soal-soalnya. Untuk agendanya di pertemuan hari ini kita bahas dulu tentang jenis-jenis data, tabel distribusi frekuensi atau TDF, ukuran pemusatan dan letak, sekaligus ukuran variabilitas. Untuk jenis data, ini akan kita bahas mengenai elemen dasar statistik dan jenis data. Jadi kita ulangi lagi, populasi itu apa, sampel itu apa. Populasi intinya adalah datanya itu biasanya berukuran besar. Kemudian sampel itu bagian dari populasi. Sedangkan variabel atau peubah itu adalah karakteristik atau sifat dari sebuah unit eksperimen individu. Jadi setiap kalau kita punya data, pasti ada variabelnya. Variabel apa yang ingin diolah dari data tersebut. Kemudian inferensi, kata-kata inferensi pasti akan muncul kalau kita membahas tentang statistika, kemudian matematika ya, matematika diskret juga ada inferensi, bagaimana caranya penarikan kesimpulan melalui metode statistika untuk menunjukkan hasil analisis. Kemudian reliabilitas artinya ukuran yang digunakan untuk menentukan seberapa baik inferensi yang dihasilkan. Kemudian untuk jenis-jenis data, ini kita mengingatkan kembali ada data kualitatif dan data kuantitatif. Kalau data kualitatif, artinya data tersebut disajikan dalam bentuk kata-kata ataupun kumpulan kata-kata menjadi satu buah kalimat ataupun gambar. Jadi kalau ada kata-kata data dalam bentuk kata-kata, kalimat ataupun gambar itu artinya termasuk ke dalam data kualitatif. Kalau data kuantitatif artinya datanya itu dalam bentuk angka. Jadi raw angka itu berarti masuk ke data kuantitatif. Nah, biasanya data kuantitatif ini kalau dalam survei itu disajikan dalam bentuk 4 nilainya baik sekali, 3 baik, 2 kurang baik, 1 sangat buruk. Nah, seperti itu. Jadi biasanya data kuantitatif ini memang digunakan untuk umumnya mengisi survei atau meminta partisipan untuk memberikan pendapatnya tentang suatu permasalahan, biasanya diminta atau digunakan data kuantitatif. Untuk data kuantitatif, ini dibagi menjadi dua, yaitu data diskrit atau nominal dan data kontinu. Data nominal artinya datanya bisa digolongkan secara terpisah. Jadi misalkan ada kelas ini terdiri dari 50 mahasiswa, misalkan ada 30 perempuan, ada 20 laki-laki, misalnya seperti itu. Kemudian dalam satu organisasi ada suku Jawanya, ada suku
Minangnya, ada suku Dayak, dan seterusnya. Itu juga termasuk contoh dari data nominal. Sedangkan untuk data kontinum, artinya data menurut tingkatan yang diperoleh dari hasil pengukuran yang sudah dilakukan. Nah, untuk data kontinu ini dibagi lagi menjadi data ordinal, interval, dan rasio. Nah, ini juga jenis-jenis data ini kan sudah pernah dibahas juga di data dan pustaka. Nah, untuk data ordinal, ini artinya data tersebut berbentuk ranking atau peringkat. Jadi ada tingkatannya, tidak hanya sejajar jenis datanya itu. Contohnya, ada peringkat 1, 2, 3 di suatu kelas atau di suatu lomba atau kompetisi. Sedangkan untuk data interval, ini artinya data yang jaraknya sama tapi tidak punya nilai nol mutlak. Sedangkan untuk data rasio, data jaraknya sama dan punya nol mutlak. Misalnya, kita menghitung panjang, berat, volume. Itu kan kalau misalnya kita punya panjang satu benda 120 cm, panjang benda kedua 120 cm, maka 120 dikurang 120 untuk mencari selisihnya 0. Nah, di sini maksudnya nolnya itu adalah nol yang hasilnya itu mutlak, maka termasuk ke data rasio. Kalau data interval itu intervalnya saja, ada jaraknya, berapa intervalnya, tapi tidak berupa hasil nol yang seperti rasio tadi. Kemudian data menurut cara memperoleh itu ada data primer dan sekunder. Kalau data primer artinya kita mendapatkan datanya itu secara langsung dari objek yang ingin kita ambil data-datanya. Misalkan kita butuh data berapa sih mahasiswa FTMM yang saat ini berada di Surabaya. Kita sebar kuesionernya, kenapa berada di Surabaya, di mana alamatnya, dan seterusnya. Itu termasuk data primer, karena kita langsung mengirimkan kuesioner tersebut ke mahasiswa FTMM untuk diisi. Sedangkan kalau data sekunder, artinya datanya itu kita gunakan untuk penelitian atau riset atau kebutuhan kita, tapi tidak kita dapatkan secara langsung. Jadi kita mendapatkan datanya itu dari pihak ketiga atau pihak lain. Jadi misalkan kita ingin menganalisis berapa orang pasien COVID-19 di Surabaya Raya hari ini, misalkan seperti itu. Nah, kita ambil datanya dari RSUD Sutomo, kita ambil datanya dari RSUA, kita ambil datanya dari RS Premier, dan seterusnya. Jadi nanti datanya itu akan kita olah untuk menentukan berapa persentase pasien COVID-19 di Surabaya Raya per hari ini. Nah, itu termasuk data sekunder. Jadi, untuk data primer dan sekunder ini tidak terlalu sulit untuk membedakannya. Kemudian data berdasarkan sumber data, artinya dari mana sih data itu bisa kita peroleh. Ada data internal, ada data eksternal. Data internal artinya datanya itu menggambarkan situasi atau kondisi pada suatu organisasi. Misalnya data keuangan atau finance, itu bisa banyak ya. Bisa data gaji, kemudian pajak, atau tunjangan, dan sebagainya. Kemudian kalau data eksternal bisa data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Misalnya data berapa sih penjualan hari ini untuk produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut, atau tingkat preferensi pelanggan, persebaran penduduk, dan lain sebagainya. Jadi datanya itu tidak berasal dari internal perusahaan atau organisasi, tapi dari luar. Kemudian untuk klasifikasi data berdasarkan jenis datanya, ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Nah, ini sama ya dengan yang di slide depan tadi. Kalau kuantitatif artinya dipaparkan dalam bentuk angka, kalau data kualitatif disajikan dalam bentuk kata-kata. Kemudian ada lagi yang namanya pembagian jenis data berdasarkan sifat data. Ada data diskrit, ada data kontinu. Ini juga mirip-mirip dengan yang slide depan tadi. Kalau diskrit, sama seperti istilah matematika diskrit pada mata kuliah yang sudah kita pelajari juga, artinya adalah untuk data diskrit, data yang nilainya adalah bilangan asli. Sedangkan untuk kontinu, berada pada suatu interval, kemudian dari interval itu, kategorinya itu masuk kemana. Nanti bisa ditentukan.
Itu termasuk data kontinu. Contohnya, penggunaan kata sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan sebagainya. Jadi ada rank-nya. Misalkan kalau nanti kalian diminta mengisi untuk tracer study itu adalah aplikasi universitas yang biasanya untuk melacak bagaimana sih sekarang posisi atau pekerjaan dari lulusan dari program studi teknik robotika dan kecerdasan buatan. Kemudian nanti kalian mengisi berapakah rank gaji, kira-kira kurang lebih, nah seperti itu. Nah itu berarti termasuk data kontinu yang diminta karena berupa perkiraan, tidak eksak. Kemudian untuk jenis data menurut waktu pengumpulan, ada data cross-section, ada data time series, atau berkala. Kalau data cross-section ini adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu, misalkan laporan keuangan setiap tanggal 31 Desember itu sudah tutup buku. Atau kalau di Universitas Airlangga itu tutup bukunya sekitar tanggal 15 Desember, 15 sampai 20 Desember. Maka itu termasuk data cross-section. Nanti setelah tanggal 15 itu, kalau misalnya ada penggunaan dana, maka nanti dana yang digunakan adalah dana serap. Nanti per tanggal 1 atau tanggal 2 Januari, turun lagi untuk setiap fakultas berapa penggunaan dana yang diperoleh dari universitas untuk bisa digunakan untuk berbagai aktivitas lagi. Nah, itu juga termasuk data cross-section. Sedangkan data time series atau berkala, data yang datanya menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contohnya, misalkan nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah saat ini, misalnya dari 1 Januari sampai 28 Februari, adalah di kisaran 13.000, misalkan seperti itu. Nah, itu termasuk data time series. Time series di sini maksudnya apa? Periode waktunya. Jadi dari 1 Januari sampai 28 Februari itu berapa? Nah, tentu kan setiap hari itu kan kurs selalu berubah. Nah, yang diambil adalah nanti ujung-ujungnya adalah rata-rata dari setiap periode yang tercantum pada data yang akan digunakan. Contohnya ini juga jumlah pengikut jamaah Nurdin Amtab dan Dr. Azhari dari bulan ke bulan, dan seterusnya. Kemudian ini kita mengulang juga sifatnya, karena tabel distribusi frekuensi ini sudah didapatkan juga beberapa kali ya, mungkin sudah paham cara mencarinya, seharusnya tidak bingung lagi ya kalau ada tabel distribusi frekuensi, cara mencarinya bagaimana. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini ada data yang diberikan ke kita untuk kita olah. Nah, dari data ini kita akan membuat seperti ini. Jadi inilah yang dinamakan dengan tabel distribusi frekuensi. Tentu ada caranya untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Mengapa butuh tabel distribusi frekuensi atau TDF? Yang pertama, kumpulan data yang besar dapat diringkas. Daripada kita mengolah data seperti ini, akan lebih baik kalau kita sajikan seperti ini. Selain bisa untuk dibaca dan diketahui, oh ternyata kelas pertama itu nilai ujiannya segini, batas kelasnya, nilai kelas, frekuensi, dibandingkan dengan ini. Kecuali nanti kalau misalnya ini kita buatkan ke dalam program ya, nanti kan jatuhnya beda lagi. Karena sekarang kan kita fokus ke statistika, tentunya statistika itu bagaimana mengolah data murni dulu, jadi belum menggunakan sentuhan komputasi. Kemudian yang kedua, memperoleh beberapa gambaran mengenai karakteristik data. Yang ketiga, dasar dalam pembuatan grafik penting seperti histogram, polygon frekuensi, OGIF, kemudian ada box plot, ada violin plot, dan sebagainya. Nah, untuk membuat TDF, yang pertama harus diurutkan dulu datanya dari yang paling kecil sampai yang paling besar, atau yang nilainya paling rendah menjadi atau sampai dengan nilainya itu yang paling tinggi. Tujuannya apa? Agar rank data itu bisa diketahui. Karena kalau untuk mencari rank, kita juga harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Tidak bisa langsung kita cari berdasarkan data mentah atau data raw tadi. Kemudian kita tentukan rank-nya. Cara mencari rank adalah nilai maksimum dikurang nilai minimum. Jadi setelah kita urutkan,
ambil nilai yang paling besar dari data tersebut dikurangi nilai yang paling kecil. Jadi yang letaknya paling kanan dan letaknya paling kiri, dikurang letaknya paling kiri. Kemudian yang ketiga, tentukan banyak kelas yang diinginkan. Jangan terlalu banyak atau sedikit, berkisar antara 5 dan 20, tergantung dari banyak dan sebaran datanya. Nah, di sini maksudnya jangan terlalu banyak atau sedikit, berkisar antara 5 dan 20 ini maksudnya untuk setiap kelas usahakan sebaran datanya itu atau banyak kelasnya itu sama. Jadi tidak timpang. Bagaimana cara menentukan banyak kelas? Bisa dengan menggunakan aturan Sturges, di mana banyak kelas sama dengan 1 plus 3,3 log n, di mana n ini adalah banyaknya data. Jadi kalau misalnya datanya ada 100, maka n di sini artinya 1 plus 3,3 log 100. Jadi berapa datanya, taruh di n ini. Kemudian tentukan panjang atau lebar kelas interval P. Ada rumusnya juga, panjang kelas atau P sama dengan rentang dibagi banyak kelas. Ya, rentang ini sama dengan range, tidak usah bingung. Jadi range dibagi banyak kelas. Kemudian yang selanjutnya tentukan nilai ujung bawah kelas interval pertama. Jadi kita harus menentukan dulu interval pertama untuk bisa menentukan interval atau kelas interval berikutnya. Contohnya seperti ini. Ada datanya masih random, masih acak, kita urutkan dulu. Ya, seperti ini sudah diurutkan. Jadi yang paling kecil nilainya adalah 35 ya, ini 35. Kemudian yang paling besar nilainya adalah 99. Di sini 99 ini ya. Jadi 35 dan 99. Range adalah nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Maka 99 dikurang 35. Dapatlah 64. Kemudian selanjutnya kita mencari banyak kelas sesuai dengan ini ya, teknik membuat tabel distribusi frekuensi. Aturan Sturges untuk mencari banyak kelas 1 plus 3,3 dikali log n. Nah, N adalah banyak datanya, maka ini kita jumlahkan atau kita hitung berapa banyak datanya, dapatlah 80, maka 1 plus 3,3 dikali log 80 sama dengan 7,28. Kita bulatkan ke bawah. Jadi pembulatannya, walaupun ini sebetulnya kan 7,28, kalau kita bulatkan satu angka belakang koma kan juga tetap 7,3. Itu kan sebetulnya 7 ya, belum bisa dibulatkan ke atas. Jadi di sini banyak kelasnya adalah 7 yang nantinya akan kita representasikan di tabel atau tabel bentuk tabel distribusi frekuensi. Kemudian panjang kelas ada rumusnya, range dibagi banyak kelas, 64 dibagi 7. 64 dibagi 7 sama dengan 9,14. Nah, di sini kenapa dibulatkan ke 10 bukan ke 9? Karena kalau kita bagi ya di sini 31, kemudian kita mengambilnya sampai 9, berarti kan 31 sampai 39, dan seterusnya. Nanti akan kelebihan di kelas ketujuhnya. Jadi usahakan antara kelas pertama sampai kelas ketujuh ini juga distribusinya merata. Makanya di sini untuk memudahkan, karena kita kan punya 80 data. Kemudian banyak kelasnya ada 7, maka paling tidak panjang kelasnya itu bisa 10. Jadi 10 untuk panjang kelasnya. Kemudian yang kelima, tentukan nilai batas bawah kelas pada kelas pertama. Nah, di sini kita cari nilai ujian terkecil dari data ini adalah 35. Maka 35 ini bisa kita taruh sebagai nilai tengah dari kelas pertama. Jadi kita taruh 35 di tengah-tengah, maka kita buat batas bawahnya 31, batas atasnya 40. Dan 31 sampai 40 ini panjangnya adalah 10. Kemudian yang lainnya mengikuti. Frekuensinya ini kemunculan ya, berapa banyak di data ini isi untuk kelasnya. Yang diisi di sini tentu karena datanya sudah dikelompokkan, maka 31 sampai 40 itu yang termasuk 31 sampai 40 akan masuk ke frekuensi
ini, begitu seterusnya. Kemudian untuk batas kelas, ini memang rumusnya adalah 31 dikurang 0,5, 40 ditambah 0,5. Itu untuk mencari batas kelas. Jadi rumusnya memang seperti itu. Dikurang 0,5 ditambah 0,5. Untuk yang paling kecil dikurangi, untuk yang paling besar ditambahkan. Kemudian selanjutnya ada yang namanya ukuran pemusatan dan letak. Min, median, modus, kuartil, desil, persentil, dan z-score. Nah, ini untuk ukuran pemusatan atau tendensi, ada min, ada median, ada modus. Min adalah rata-rata hitung, median adalah nilai tengah, modus adalah nilai yang paling sering muncul. Jadi harus diingat, ini tidak boleh kebalik ya, karena kalau kebalik pasti nanti penggunaan rumusnya juga ikutan salah. Untuk min artinya adalah rata-rata. Min ini bisa dihitung dengan dua cara. Data belum dikelompokkan, artinya datanya itu masih disajikan dalam bentuk tabel atau kumpulan data yang biasa. Data sudah dikelompokkan, ini artinya dihitung dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Jadi ini rumusnya, ini rumusnya. Sama-sama rumus untuk menghitung min. N-nya adalah jumlah pengamatan, XI adalah nilai hasil pengamatan. Sedangkan untuk K adalah jumlah kelas, karena kita tadi di TDF ada jumlah kelas, tinggal mengisikan. Kemudian XI adalah titik tengah kelas ke I, dan FI adalah frekuensi kelas ke I. Kemudian kita lihat soalnya. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 8 anak adalah 70, dengan selisih nilai tertinggi dan terendahnya adalah 24. Jika ada satu siswa yang mendapat nilai tertinggi dan 7 siswa lainnya mendapat nilai yang sama, maka nilai tertinggi yang diperoleh siswa itu adalah, kita lihat cara menyelesaikannya. Nah, nilai tertinggi kita misalkan dengan X. Artinya untuk 7 nilai siswa yang lainnya, karena di sini kan tadi 8 anak. Kalau kita misalkan siswa tertinggi itu adalah X, berarti kan sudah kurang 1 ya. Berarti sisa 7. Jadi untuk memisalkan 7 siswa lainnya adalah X dikurang 24. Karena tadi nilai tertingginya untuk penggambarannya adalah X. Kemudian jika ada satu siswa yang mendapat nilai tertinggi dan 7 siswa mendapat nilai yang sama, maka setelah kita memodelkan seperti ini, nilai tertinggi siswa X, 7 siswa lainnya yang mendapat nilai yang sama adalah X dikurang 24, jumlah seluruh siswa, jumlah seluruh nilainya adalah 8 dikali 70. Nih ya, nilai rata-rata ulangan matematika dari 8 anak adalah 70, dengan selisih nilai tertinggi dan terendahnya adalah 24. Maka jumlah seluruh siswa adalah 8 dikali 70 sama dengan 560. Kemudian kita masukkan ke variabel yang sudah kita definisikan tadi. X plus 7 dibuka kurung, X dikurang 4 sama dengan 560. Maka kita selesaikan sistem persamaan linear ini. 8X dikurang 168 sama dengan 560. 8X sama dengan 728. X-nya adalah 91. Maka kita peroleh nilai tertinggi siswa adalah 91. Maka 7 siswa lainnya yang mendapat nilai yang sama berapa nilainya? Maka nanti kita tinggal cari, karena kan X-nya sudah dapat ya, 91. Kalau yang diminta 7 siswa lainnya. Jadi ini sebetulnya sederhana, menggunakan bantuan variabel untuk memisalkan. Jadi untuk soal-soal yang seperti ini, nanti di post-test ada juga soal-soal seperti ini, untuk memodelkan atau bagaimana caranya membuat satu sistem persamaan linear untuk membantu, itu yang harus diperhatikan atau yang dicari. Jadi kira-kira
mana sih dari kalimat ini yang bisa kita jadikan satu sistem persamaan linear. Kemudian nanti setelah satu sistem persamaan linearnya didapatkan, kemudian nanti carilah nilai X atau Y atau Z-nya. Kemudian nanti disesuaikan dengan soalnya, apakah yang diminta nilai tertinggi atau nilai terendah, dan seterusnya. Kemudian untuk modus, modus adalah nilai yang paling sering muncul. Jadi dari kata-katanya modus, kalau ada soal modusnya berapa, maka yang harus dicari adalah nilai yang paling sering muncul dari data tersebut berapa. Ada dua juga cara untuk mencari modus. Data yang belum dikelompokkan artinya datanya masih disajikan gitu saja, misalkan pakai tabel atau tadi ya ada Excel berapa tabel seperti itu. Sedangkan untuk data yang telah dikelompokkan ini sudah menggunakan tabel distribusi frekuensi. Jadi sudah ada panjang kelas, banyak kelas, dan seterusnya. Kita lihat soalnya. Ini ada tabel distribusi frekuensi. Kalau misalnya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, diminta untuk mencari modus, min, median, maka yang digunakan adalah rumus yang data telah dikelompokkan. Jadi untuk mencari ini, karena ini yang ditanya adalah modus, maka kita mencari dengan MO sama dengan LMO plus C, A per A plus B. LMO artinya batas bawah kelas modus, kemudian C lebar kelas, A adalah F kelas modus dikurang F kelas terdekat sebelumnya, B F kelas modus dikurang F kelas terdekat berikutnya. Jadi jangan sampai kebalik. Kita cari dengan rumusnya, maka yang pertama, kelas modusnya ada di kelas dengan rentang 19 sampai 24. Kenapa? Karena frekuensinya yang paling tertinggi. Jadi cara untuk mendapatkan kelas modus mana yang akan digunakan untuk perhitungan, kita cari dari frekuensi yang paling tinggi. Jadi di sini ada frekuensinya 5, 6, 10, 25. Yang paling tinggi adalah 10. Maka inilah yang akan kita gunakan, yang ini. 19 sampai 24. Kemudian, tepi bawah kelas modus L0 sama dengan 19 dikurang 0,5. Jadi tadi sudah saya katakan, untuk mencari tepi bawah kelas itu harus dikurangi 0,5, untuk mencari tepi atas kelas ditambahkan 0,5. Karena untuk modus yang diminta adalah tepi bawah kelas atau batas bawah kelas, maka 19 dikurangi 0,5, dapatlah 18,5. Jadi bukan 19 ya. Kalau nanti dituliskan 19, maka otomatis jawabannya sudah keliru, karena ada 0,5 dalam perhitungannya. Kemudian lebar kelas C sama dengan 6. Lebar kelas itu maksudnya apa? Berapa sih ini? Jadi 19, 20, 21, 22, 23, 24. Maka lebar kelasnya adalah 6. Kemudian yang keempat, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, frekuensi kelas modus. Maka yang dilihat adalah yang bagian kolom frekuensi, bukan nilai. Frekuensi untuk kelas modus dengan kelas sebelumnya selisihnya berapa? Maka 10 dikurangi 6, hasilnya 4. Untuk berikutnya, B, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Kalau dari sini B ya sebutannya. A, kelas sebelumnya, B, kelas berikutnya. Maka 10 dikurangi 2, hasilnya 8. Maka sudah kita dapatkan semuanya LMO, C, A, B. Maka tinggal kita cari 18,5 plus 6, buka kurung, 4 dibagi 4 plus 8. Jadi nilai untuk modus dari tabel distribusi frekuensi ini adalah 20,5. Jadi untuk modus atau min dengan sajian tabel distribusi frekuensi harus betul-betul disesuaikan dengan rumusnya. Karena kalau misalnya data belum dikelompokkan kan, untuk mencari modus kita susun saja dari data yang
paling kecil sampai data yang paling besar. Kemudian kita lihat mana nilai yang paling sering muncul. Kemudian itulah jawabannya, tidak perlu dicari lagi. Tapi kalau data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi memang sedikit lebih ribet karena harus kita tentukan dulu frekuensi kelas sebelumnya, kelas setelahnya, kemudian batas bawah kelasnya berapa, dan lebar kelasnya. Sedangkan untuk median adalah nilai tengah yang membagi seluruh jumlah pengamatan ke dua bagian yang sama. Ini juga sama dengan min dan modus. Median ini nilai tengah. Juga sama rumusnya, ada data yang belum dikelompokkan, ada data yang sudah dikelompokkan. Data yang sudah dikelompokkan tentu perhitungannya akan sedikit lebih ribet ya, atau ruwet daripada data yang belum dikelompokkan. Untuk latihan soal median seperti ini, jadi ini ada dataset rekaman audio, kemudian hitunglah median dari data tersebut. Nah, untuk data seperti ini, artinya kan tidak perlu kita gunakan rumus TDF, karena tidak disajikan dalam data berkelompok. Maka kita bisa gunakan rumus ini, data yang belum dikelompokkan, karena datanya hanya sederhana seperti ini. Kemudian kalau median, kita hitung dulu datanya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka median dari data tersebut kita bagi 2 dulu. Kalau datanya genap, dapat 12 dibagi 2, 6. Maka mediannya akan berada di data ke-6 dan ke-7. Jadi kita harus cari dulu. Mana sih data ke-6 dan data ke-7 setelah datanya diurutkan. Jadi tidak bisa datanya itu masih belum diurutkan. Setelah kita dapat data ke-6 dan data ke-7 yaitu 66,4 dan 67,4, kita bagi 2. Jumlahkan bagi 2. Itulah mediannya. Jadi kalau untuk soal yang seperti ini mungkin tidak terlalu rumit ya dibanding dengan soal yang disajikan dalam bentuk TDF. Kemudian ada yang namanya skewness. Skewness artinya derajat keasimetrisan kurva. Jadi ada kurva, kemudian tentukan derajat simetrisannya. Maka itu sama artinya dengan berapa sih nilai skewness-nya. Dua jenis skewness adalah skewness positif dan skewness negatif. Jadi di sini bisa dilihat ya di gambar. Nah, ini disebut dengan kurva dengan distribusi normal atau simetris, karena dia berada di tengah-tengah. Nah, inilah yang tadi kita gunakan untuk menghitung min, median, dan modus. Kemudian, ada kalanya kurva itu mereng atau berat ke kanan, ada berat ke kiri. Nah, di sini kita lihat positif skewness, maka lebih berat ke kiri kalau kita melihat dari sisi PPT-nya. Kemudian untuk negatif skewness, ini kalau dia berat ke kanan. Nah, ini tandanya seperti apa? Tandanya kalau mediannya itu nilainya di tengah, min itu di sebelah kanan ya, modus di sebelah kiri dari mediannya. Sedangkan untuk negatif, kebalikannya. Mediannya tetap di tengah, karena median kan nilai tengah. Kemudian di sebelah kanan median ada modus, di sebelah kirinya ada min. Berbeda dengan distribusi simetris, karena satu titik untuk min, median, dan modusnya. Jadi untuk skewness itu lebih gampang. Kita melihat dari kurvanya bisa, kita melihat dari nilai median, min, dan modusnya juga bisa. Jadi skewness itu memang hanya skewness positif atau skewness negatif. Nih, untuk skewness sama dengan 0, maka kurvanya bentuk simetris. Kalau skewness-nya besar 0, maka nilai-nilai terkonsentrasi pada sebelah kanan atau menceng positif. Sedangkan untuk skewness kecil 0, maka kurvanya akan menceng ke kiri atau menceng negatif. Ini contoh soal skewness. Ada tabel distribusi frekuensi, hitunglah min, median, modus, dan koefisien skewness dari data tersebut. Nah, ini yang perlu kita hitung hanya min, median, dan modus. Untuk mencari koefisien skewness, karena kita kan
skewness itu hanya positif, negatif, atau besar 0 sama dengan 0 atau kecil 0. Maka setelah kita dapat min, median, dan modus dengan menggunakan rumus data yang dikelompokkan, karena ini berupa TDF, maka kemudian untuk mencari koefisien skewness-nya seperti ini. Modus sama dengan min sama dengan median, maka symmetric distribution. Kalau termasuk min lebih kecil dari median, lebih kecil dari modus, maka kurvanya menceng ke kiri. Sedangkan kalau nilai modusnya lebih kecil daripada median, lebih kecil daripada min, maka kurvanya menceng ke kanan. Kita lihat, dari min, median, dan modus TDF ini, kita lihat minnya yang paling besar. Jadi nilainya itu modus lebih kecil daripada median, lebih kecil daripada min. Maka bisa disimpulkan untuk koefisien skewness-nya adalah menceng ke kanan. Ukuran letak atau lokasi ada kuartil, ada desil, ada persentil, ada z-score. Nah, di sini kata kuncinya adalah kalau kuartil artinya 1/4. Membagi dataset menjadi 4 bagian yang sama. Kalau desil artinya 1/10. Jadi kalau nanti datasetnya diminta untuk carilah letak data dari dataset ini, desilnya berapa? Maka 1/10. Kemudian untuk persentil, dataset dibagi menjadi 100 bagian yang sama. Jadi kalau tadi kuartil 1/4, desil 1/10, persentil adalah 1/100. Karena persen ya. Kemudian z-score. Z-score ini ada hitungannya sendiri juga. Jadi dilambangkan dengan Z. Jadi z-score ini lambangnya adalah Z. Artinya kita mencari letak relatif suatu data terhadap raratanya per standar deviasi atau STD. Ini adalah rumusnya, kuartil, desil, dan persentil. Untuk kuartil seperti ini, ya JN/4, desil JN/10, persentil JN/100. Contoh soalnya, ada data yang disajikan dalam bentuk TDF. Diketahui suatu data distribusi frekuensi yang menunjukkan nilai ujian dari 80 mahasiswa disajikan pada tabel di samping. Hitunglah desil ke-7 dari data tersebut. Kita tahu N sama dengan 80 totalnya ya. Kemudian D7 adalah nilai ke-56. Maka kita tahu nilai ke-56 itu berada pada interval 81 sampai 90. Maka setelah kita tahu nilai desil ke-7, ini ya rumusnya tuh Pak masukkan ini. Jangan lupa, ini dicari dulu. Cara mencarinya sama. Jadi kalau untuk desil kita cari dulu batas bawah kelas desil, kemudian lebar kelasnya, kemudian jumlah pengamatan, F-nya frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, kemudian FD frekuensi kelas desil. Jadi ini hampir sama seperti kita menghitung tendensi sentral. Untuk desil ke-7 tadi sudah berada pada 81 sampai 90 dengan frekuensi 20. Kemudian F ya ini frekuensi kumulatif desil didapatkan dari 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 14 ditambah 24. Jadi ini ya, frekuensi sebelum kelas desil tersebut dijumlahkan semua. Kemudian LD 80,5 ini 81 dikurang 0,5 batas bawah kelas desil. Kemudian C lebar kelasnya 81 sampai 90 ada 10. Maka tinggal kita masukkan ke rumus 80,5 plus 10, 7 kali 80 per 10 dikurang 48 dibagi 20. Hasilnya adalah 84,5. Z-score rumusnya sederhana, X dikurang X bar per S. X adalah data sampel, jumlahnya berapa,
kemudian X bar adalah mean atau rata-rata, S adalah standar deviasi. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, berapakah nilai Z-score untuk data berikut? Maka langsung saja jumlah datanya berapa, mean-nya berapa, standar deviasinya berapa. Standar deviasi ada hitungannya, mean ada hitungannya. Jadi nanti yang perlu dicari per detailnya adalah mean dan standar deviasi. Kalau untuk data sampel tinggal berapa sih total datanya, 100 atau 80 atau 10 dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh dari Z-score, suatu data histogram, ini ya, ini data histogram yang menunjukkan ini ya, histogramnya ini didukung dengan tabelnya. Suatu data histogram yang menunjukkan persentase besi pada spesimen 390 biji besi disajikan sebagai berikut. Ini. Hitunglah Z-score dari data 66,56%. Maka tinggal kita gunakan rumusnya Z-score, X dikurang X bar per S. Jadi kita sudah tahu X sama dengan 66,56%. Mean atau rata-rata, kita cari rata-ratanya. Di sini juga ada sebetulnya ya, tidak perlu harus mencari dari sini sampai sini terus rata-ratanya berapa. Mean ini 65,74, S-nya standar deviasi juga sudah diberikan 0,6936 sekian-sekian. Jadi tinggal kita masukkan ke rumusnya, Z sama dengan 66,56 dikurang 65,75 dibagi 0,69. Hasilnya 1,19. Ini adalah nilai Z-score untuk ini. Besi pada spesimen 390 biji besi. Kemudian ada lagi ukuran variabilitas, ada range, variansi, dan standar deviasi. Range tadi sudah sempat kita bahas ketika kita membuat TDF, varians, dan standar deviasi. Standar deviasi tadi ini ya, walaupun belum dikasih tahu rumusnya, tapi tadi penggunaannya sudah dicontohkan pada soal ini. Untuk rank, artinya beda antara nilai terbesar dan terkecil. Jadi datanya urut, spot dulu nilai paling besarnya berapa, dikurangi dengan nilai terkecil. Kalau untuk varians atau variansi sama, nggak usah bingung nanti kata-kata variansi muncul, kata-kata varians muncul, itu sama. Variansi artinya deviasi nilai data pengamatan terhadap nilai rata-ratanya. Standar deviasi, akar dari varians. Untuk range, ini tadi rumusnya X max dikurang X min. Sedangkan untuk varians, ini juga ada dua rumusnya. Untuk data yang belum dikelompokkan, untuk data yang sudah dikelompokkan atau dalam TDF. Untuk standar deviasi, akar dari varians. Jadi sebetulnya gampang ya. Rumusnya untuk varians dan variansi ini dihafal saja salah satunya atau dipahami salah satunya. Untuk standar deviasi nanti tinggal akarnya, akar dari S kuadrat. Ini contoh soalnya untuk standar deviasi. Tinggi badan mahasiswa TRKB sebagai berikut, 172 sampai dengan 170. Hitunglah varian dan standar deviasinya. Maka ini kita tahu ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. N-nya 10, N dikurang 1 sama dengan 9. 10 dikurang 1 sama dengan 9. Kemudian ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian XI 172, 167, 180, 170 sampai dengan 170. Kemudian XI kuadrat. Jadi 172 ini dikuadratkan, 167 dikuadratkan, 180 dikuadratkan, dan seterusnya sampai 170 dikuadratkan. Kemudian dijumlahkan. Ini XI-nya dijumlahkan, XI kuadrat juga dijumlahkan. Kemudian dimasukkan ke rumusnya.
untuk varians dan standar deviasi. Untuk varians kita dapatkan 10 dikali 289613 dikurang 2893401 ini dibagi 10 dikali 9. Jadi 10 N dikali N dikurang 1. Dapatlah 30,32. Untuk mendapatkan standar deviasinya, maka akar dari varians, yaitu akar dari 30,32, yaitu 5,51. Maka nilai varians atau variansi adalah 30,32, nilai standar deviasinya adalah 5,51. Ini ada beberapa latihan soal sebelum nanti kalian mengerjakan post-test untuk pertemuan ini. Suatu studi tentang hubungan antara usia dan beragam fungsi visual diobservasi dan dilaporkan dalam bentuk area lamina sklera sebagai berikut. Ini ada datanya. Hitunglah XI dan XI kuadrat. Kemudian, gunakan nilai dari bagian A, ini XI dan XI kuadrat, untuk menghitung variansi dan standar deviasi sampel. Ini gampang sekali ya. Jadi, seperti tadi, N-nya berapa, kemudian N dikurang 1 berapa. Kemudian dibuatkan tabel kecil untuk menghitung 2,75 dikuadratkan nilainya berapa, 2,62 dikuadratkan nilainya berapa. Kemudian ditotalkan untuk yang XI dan XI kuadratnya. Kemudian nanti gunakan rumus untuk mencari varians dan standar deviasi. Jadi di sini dijumlahkan dulu semuanya, begitu juga dengan ini dikuadratkan, 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 sampai di sini nanti dikuadratkan, kemudian dijumlahkan semuanya. Nanti dapat hasil untuk varians, kemudian untuk standar deviasi tinggal akar pangkat 2 dari nilai variansnya. Itulah hasil untuk standar deviasi sampel ini. Seperti ini ya. Dapatlah untuk variansnya 197,8040 untuk Ini untuk nilai variansnya. Ini untuk nilai standar deviasinya. Ini untuk XI-nya, ini untuk XI kuadratnya. Karena tadi ada 2 soal ya, A dan B. Jadi ini untuk variansnya, nilainya adalah ini 0,5016. Standar deviasinya adalah 0,708. Jadi untuk soal yang seperti ini mungkin tidak sulit, hanya saja butuh kelihayan bagaimana menggunakan kalkulator, kalau menurut saya. Karena kan sebetulnya tidak sulit ya, kita sudah tahu XI itu apa, XI kuadrat itu apa. Kemudian rumusnya varians, kita juga sudah tahu, standar deviasi tinggal akar pangkat 2 dari varians. Mungkin yang perlu hati-hati ketika menghitung adalah XI dan XI kuadratnya. Karena kalau satu datanya sudah salah, XI kuadrat, maka nanti hasil penjumlahan XI dan XI kuadratnya juga ikutan salah. Kemudian nanti akan mempengaruhi nilai dari variansi dan standar deviasinya. Jadi di sini harus hati-hati menghitung dengan kalkulatornya. Kemudian ini suatu studi tentang hubungan antara usia dan beragam fungsi visual diobservasi dan dilaporkan dalam data berikut. Yang pertama, susunlah tabel distribusi frekuensi. Hitunglah nilai min, varians, dan kuartil ketiga. Apa yang dapat disimpulkan? Nah, untuk tabel distribusi frekuensi, ini kan tinggal kita masukkan ke rumusnya. Pertama, datanya diurutkan dulu. Ya, dicari dulu nilai yang paling kecilnya berapa. Di sini kalau saya spot cepat, yang paling kecilnya adalah 30, yang paling tingginya adalah 80. Ya, sepertinya 80 ya. Kemudian 80 dikurang 30, hasilnya 50, yaitu rank-nya. Kemudian nanti kita butuh untuk mencari panjang kelas, kita butuh untuk mencari banyak kelas, kita butuh untuk mencari batas bawah kelas, dan frekuensinya berapa. Kalau frekuensi kan tinggal dijumlahkan ya, atau dihitung
kemudian nanti dijumlahkan untuk diletakkan di tabel distribusi frekuensi bagian frekuensinya atau F-nya. Itu sudah dapat nanti bagaimana bentuk dari tabel distribusi frekuensi. Untuk menghitung min, karena kita sudah menggunakan TDF, maka mencari min-nya bisa kita lanjutkan dari tabel distribusi frekuensinya. Atau kalau misalnya nggak yakin dengan tampilan distribusi frekuensinya, maka ya kalau ini kan tidak begitu banyak ya, tidak sampai ratusan atau ribuan angkanya. Kalau ini mungkin masih bisa mencari min-nya dengan cara manual. Jadi ditambahkan semuanya, dibagi berapa jumlah datanya. Varians juga begitu, boleh dilanjutkan dari tabel distribusi frekuensinya untuk mencari varians, karena ini juga masih sedikit, ya masih bisa kalau misalnya mau menggunakan cara yang manual. Kemudian kuartil ketiga juga sama, tadi ada rumusnya kuartil, bisa dalam bentuk TDF maupun yang manual. Karena kan kalau kuartil kan tadi 1/4. Ya, jadi membagi data menjadi 4 bagian. Sekarang yang diminta adalah kuartil ketiganya. Maka setelah kita dapat kuartil 1, 2, 3, dan 4, maka yang kuartil ketiganya bisa dicari. Tentunya datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Kemudian, apa yang dapat Anda simpulkan ini tergantung dari bentuk hasil dari A dan B. Kalau untuk yang pertanyaan yang C, saya kira ini bagaimana caranya melihat hasil dari A dan B tersebut. Ya, kalau misalnya mau dibuat pun TDF-nya banyak kelasnya segini, panjang kelasnya segini, min-nya nilainya segini, varians kuartil ketiga nilainya segini, itu juga bisa untuk jawaban yang C. Kira-kira itu untuk review materi, mengingatkan kembali bagaimana penggunaan dari tendensi sentral, skewness, kemudian desil kuartil, z-score, dan yang terakhir adalah range, variance, dan standar deviasi. Untuk pertemuan selanjutnya, kita review kembali materi untuk probabilitas. Ada konsep dasar probabilitas, ada probabilitas bersyarat, ada distribusi probabilitas, dan distribusi gabungan. Kira-kira itu untuk pengantar materi. Silahkan semuanya mengulang kembali. Tadi PPT-nya sudah saya upload di e-learning ya, jadi bisa di-download atau bisa dari materi kelas semester kemarin, itu bisa sama ya materinya, tidak ada perubahan, hanya yang diminta Bu Dini lebih banyak ke pengerjaan soal, latihan pembahasan daripada materinya, karena memang materinya tidak kita bedakan dari semester kemarin. Karena nanti mungkin perubahan minornya baru akan kita lakukan untuk adik-adik kalian yang 2021. Karena memang ada beberapa perubahan yang perlu dilakukan untuk mata kuliah ini supaya tidak tabrakan dengan mata kuliah atau topik materi yang didapatkan di data dan pustaka. Kira-kira begitu. Jadi bisa diulang dulu, mana yang tidak mengerti nanti bisa ditanyakan ke saya, karena masih ada 15 menit sebelum post-test bisa dikerjakan. Nanti untuk post-test boleh di dalam Zoom, tetap dalam Zoom, atau mau mengerjakan mandiri boleh, waktunya 50 menit untuk 15 soal. Nanti jam 12 kita masuk lagi ke Zoom untuk yang mengerjakannya di luar Zoom, untuk kita bahas 15 soalnya. Mungkin tidak semuanya, ada beberapa soal mungkin yang tidak sempat, karena kan waktunya hanya sampai 12.20. Nah, paling tidak, sebagian besar nanti sempat kita bahas bagaimana jawaban dan bagaimana sih cara mencarinya, kira-kira begitu. Silahkan di-review dulu 15 menit. Yang ingin meninggalkan Zoom, silahkan meninggalkan Zoom. Nanti jam 12, gabung lagi ke Zoom-nya yang sama untuk kita bahas soal post-test hari ini. Kira-kira itu ya untuk agenda kita hari ini. Iya, silahkan Reza. Yang bertanya buat contoh yang TDF tadi. Ya. Itu tadi nilai terkecilnya 35, tapi bisa enggak misalnya kita buat tabel tapi mulainya dari 35 gitu, bukan dari 31.
Oh, oke. Sebentar. Oke. Saya share screen dulu. Oke, ini ya, yang TDF. Nah, untuk menentukan nilai batas bawah pada kelas pertama, jadi nilai ujian terkecilnya kan 35, benar ya? Karena tadi dari ini, kita tahu nilai terkecilnya adalah 35. Nah, apakah boleh kita buat nilai terkecilnya ini 35 jadi batas bawahnya? Nah, kalau begitu, kalau kita mulai dari 35, kemudian panjang kelasnya 10 dengan lebar banyak kelasnya 7, itu nanti akan lebih dari 100 nilai ujiannya. Jadi biasanya sebetulnya nggak apa-apa ya, boleh saja karena kan tabel distribusi frekuensi itu kan nggak ada aturan pakemnya, maksudnya untuk menentukan nilai batas bawah untuk kelas pertama itu seperti apa. Hanya saja untuk memudahkan, biasanya kalau nilai ujian itu kan yang paling tinggi ya memang 100, yang paling rendahnya 0. Jadi untuk nilai ujian terkecil ini akan dibuat menjadi nilai tengah dari kelas pertama. Jadi dari 31 sampai 40, nilai tengahnya adalah 35 sebagai nilai ujian terkecil, maka untuk nanti kelas terakhir, kelas ke-7 ini pas di angka 91 sampai 100. Jadi tidak lebih dari 100. Karena apa? Karena datanya itu besarnya atau nilai maksimalnya itu kan di 99. Kalau misalnya nanti kita punya banyak kelasnya 7, 1 sampai 7, kelas terakhir itu tidak ada data yang masuk dari data yang kita punya. Itu nggak boleh. Jadi setiap kali kita buat banyak kelas dan panjang kelas, harus ada data yang berada pada kelas tersebut dari data yang kita punya. Itu termasuk prinsip utama dari TDF. Yang saya bilang tadi sebetulnya nggak ada aturannya, itu kan yang ini ya, menentukan nilai batas bawah ini emang nggak ada. Tapi yang perlu kita pertimbangkan itu tadi. Jadi untuk setiap nilai ini yang kita punya, ketika kita buatkan ke dalam bentuk TDF, ini harus masuk ke salah satu kelasnya. Kalau ada kelas yang tidak punya data yang kita punya ini, yang akan kita olah atau yang akan kita buatkan TDF-nya, itu tidak boleh. Jadi kalau misalnya kita mulai dari 35 sampai, kalau 35 itu 10, berarti 45 ya, atau 46 untuk ke 10-nya. Maka nanti hanya sampai di kelas ke-6. Itu sudah habis sampai 100. Jadi nanti karena kita dapat banyak kelasnya 7, nggak mungkin kita hanya mengisi sampai kelas ke-6. Kelas ke-7-nya kita juga harus buat, misalkan 100 sampai 110. Sedangkan kita lihat di sini, ini nggak ada yang nilainya 100 sampai 110. Maka bisa diasumsikan kelas ke-7-nya itu jadi tidak berfungsi apa-apa. Nah, itu yang tidak diperbolehkan di TDF. Jadi, representasi datanya harus ada setiap kelasnya itu yang muncul dari data yang kita punya. Jadi, bisa dikira-kira atau bisa ketika membuat nilai batas bawah ini bisa dipermudah dengan cara paling tidak nilai ujian terkecil atau nilai terkecil dari data yang kita buatkan TDF-nya itu menjadi nilai tengahnya. Kalau saya sih seperti itu, mudahnya. Jadi tidak saya buat menjadi nilai terkecil, tapi saya buat dulu, pertama kali saya membuat TDF-nya, saya buat dulu menjadi nilai tengahnya untuk kelas pertama. Jadi nanti kalau saya punya nilai tengah, nilai terkecil dari data itu, maka nanti kalau misalnya panjang kelasnya 10, maka saya tahu berapa nilai yang paling kecil
untuk kelas tersebut, berapa yang nilai paling besar dari kelas tersebut. Kemudian nanti akan begitu juga polanya dengan kelas kedua, 3, 4, sampai 7. Jadi ketika kita coba masukkan data yang kita punya ke dalam bentuk TDF yang kita buat atau yang sudah selesai kita buat berdasarkan aturannya, itu akan pas. Jadi tidak akan ada yang kelas itu tidak ada nilainya. Jadi setiap TDF harus ada nilai yang direpresentasikan dari datanya. Kira-kira itu tips dari saya. Walaupun sebetulnya kan nggak ada tertulisnya, nggak ada gitu. Tapi kalau saya diminta untuk membuat TDF, kira-kira itu. Jadi yang saya lakukan, nilainya itu nilainya tetap diurutkan dari kecil ke besar, kemudian mencari nilai rank, kemudian mencari banyak kelas, tetap pakai aturan Sturges, kemudian panjang kelas tetap sama, rank dibagi banyak kelas. Nah, untuk yang cara kelima ini, karena memang tidak ada aturan atau rumus bakunya seperti panjang kelas, banyak kelas, rank tadi, saya buat dulu nilai ujian terkecil itu menjadi nilai tengah untuk kelas pertamanya. Jadi nanti saya bisa tahu kelas berikutnya berapa dan kelas terakhirnya berapa. Nanti ketika saya match-kan dengan datanya, oh ternyata seluruh kelas yang ada di TDF tadi sudah masuk ke dalam kelas TDF-nya. Tidak ada yang tidak masuk atau tidak ada yang tidak punya data pada TDF-nya. Kira-kira itu tips dari saya untuk TDF, untuk memudahkan ya mengerjakan yang step nomor 5. Terima kasih. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup, Bu. Ya, Ingin memahami dulu. Oh iya, silahkan. Silahkan, masih ada 8 menit sebelum mengerjakan post-testnya. Mungkin disiapkan dulu kalkulator ya. Kalau yang sekarang di rumah, boleh ambil kalkulatornya. Kalau yang tidak ada kalkulator, bisa siapkan kalkulator HP atau kalkulator di laptopnya. Nanti boleh pakai kalkulator kok ngitungnya. Boleh lihat PPT atau sumber lain juga. Jadi open book ya. Open book atau open PPT. Memang rumusnya mungkin dilihat kan nggak mudah ya, karena dari satu kuartil, desil, persentil, dan lain-lain itu ada rumusnya, dan setiap rumus itu kan notasinya berbeda-beda ya. Tapi yang harus dipahami sebetulnya supaya nggak bingung adalah jadikan bukan penamaan rumusnya, misalkan LQ. Nah, tapi yang kita harus tahu adalah LQ itu apa sih, dan mencari batas bawah ini seperti apa, gitu. Jadi, kalau untuk mencari statistik atau menghitung statistika ini, untuk setiap frasa di statistika itu kan pasti ada rumusnya. Tapi, untuk penggunaan notasi variabel untuk menyelesaikan soal itu biasanya mirip-mirip. Seperti kuartil, desil, persentil ini kan yang membedakan hanya 4, 10, 100 sesuai dengan fungsionalnya. Jadi memang kuartil membagi 4, desil membagi 10, persentil membagi 100. Yang lainnya sama. LQ, LD, LP itu tetap batas bawah. C, C, C tetap lebar kelas. F, F, F tetap frekuensi kumulatif sebelum kelas. Kalau kata-katanya frekuensi kumulatif, artinya harus kita jumlahkan dulu semuanya sebelum kelas kuartil, desil, persentil tersebut. Kemudian ada lagi FQ, FD, FP. Ini juga sama frekuensi kelas persentil, desil, kuartil tersebut. Jadi, walaupun lambangnya atau notasi rumusnya beda, tapi sebetulnya apa yang harus dilakukan itu sama. Jadi yang harus dipahami, bukan rumusnya ini yang harus dihafal, tapi ininya. Apa sih maksud dari LD itu, F itu, FD itu.
Sama seperti ketika mencari ini tadi ya, contohnya kalau skewness juga begitu. Ada TDF, kita harus cari dulu median, min, modusnya. Setelah dapat ini, koefisien skewness-nya itu tidak perlu kita cari. Langsung saja kita gunakan ini. Nilainya bagaimana untuk modus, median, dan min-nya. Kalau sama, maka termasuk distribusi simetris. Kalau ternyata nilai min-nya kecil, median kecil, modus, bagaimana? Jadi untuk koefisien skewness tidak perlu melakukan perhitungan rumus. Hanya butuh pemahaman dari median, min, dan modus. Kemudian tadi untuk yang range, variance, dan deviasi, ini mungkin yang perlu diperhatikan adalah yang variance dan standar deviasi. Karena kalau range kan mudah ya, nilai yang paling besarnya berapa, nilai yang paling kecilnya berapa. Kira-kira itu yang perlu diperhatikan. Tapi sebetulnya untuk implementasi saya pikir tidak begitu rumit, hanya saja memang harus tahu apa yang harus dihitung dari data-data yang disajikan di soalnya. Apalagi ini tadi ya, kalau misalnya kita balik ke sini, ada XI, ada XI kuadrat. Jadi bukan maksudnya ini, walaupun ada kata-kata ini ya, ini kan maksudnya adalah total sum ya, kalau di fungsional matematika. Tapi maksudnya di sini bukan kita jumlahkan dulu semuanya, baru kemudian kita kuadratkan. Bukan itu. Tapi satu-satu kita jumlahkan, satu-satu kita jadikan kuadrat. Kita hitung kuadratnya, baru kemudian dijumlahkan. Karena kalau beda persepsi untuk rumus ini, maka hasilnya otomatis salah. Jadi harus dipahami bagaimana maksud dari XI, XI kuadrat, sigma XI dan sigma XI kuadrat. Ini biasanya digunakan untuk varians dan standar deviasi. Memang harus dihitung XI dan XI kuadratnya, tapi cara menghitungnya jangan sampai salah. Kemudian kalau standar deviasi itu mudah, maksudnya ketika ditanyakan varians, ditanyakan standar deviasi, maka standar deviasi akan langsung akar pangkat 2 dari varians. Tapi kalau misalnya varians tidak ditanyakan, maka prosesnya tetap sama untuk mendapatkan nilai varians baru ke standar deviasi. Jadi mau tidak mau harus mencari dulu N-nya berapa, N dikurang 1 berapa, XI, sigma XI, XI kuadrat, sigma XI kuadrat. Baru kemudian nanti bisa kita gunakan rumusnya. Rumusnya satu saja, yang dihafal, mungkin rumus varian saja. Standar deviasi nanti tinggal akar pangkat 2. Kemudian untuk Z-score, ini juga rumusnya sederhana. X adalah banyak data, jadi jangan sampai kebalik. Nanti kebalik jadinya 65,75 dikurang 66,56 per 0,69, maka hasilnya otomatis salah. Banyak datanya dulu, baru dikurangi dengan min-nya atau rata-ratanya. Kalau misalnya tabel ini tidak diberikan, hanya histogramnya saja, maka rata-rata, cara mencari rata-rata kan sudah paham semua ya, kalau datanya tidak dalam bentuk TDF, artinya ditambahkan, kemudian dibagi berapa jumlah datanya. Itulah untuk mencari min-nya atau rata-rata. Kemudian standar deviasi di sini sudah diberikan 0,69, maka sudah langsung pakai. Tapi kalau tidak diberikan, maka bisa kita cari dengan rumus yang sebelumnya. Kira-kira itu skewness tadi sudah saya berikan tipsnya. Kalau untuk median, min, modus, ini memang harus dicari untuk TDF. Karena untuk TDF ini kan memang sedikit lebih ribet daripada bukan TDF. Kalau bukan TDF mah langsung sikat aja ya, min, median, modusnya berapa. Kalau untuk TDF memang harus diperhatikan mana sih frekuensi
titik tengah, kemudian ada juga bahasanya batas bawah kelas. Batas bawah ini maksudnya dikurangi ya, nilai terkecil itu dikurangi 0,5, nilai tertingginya pada kelas tersebut ditambahkan 0,5. Sebutannya adalah batas atas kelas. Nah, kalau misalnya datanya dalam bentuk koma, nah kalau datanya dalam bentuk bilangan seperti ini kan 7, 12, 13, 18. Maka batas bawahnya 0,5, batas atasnya 0,5, minus plus. Tapi kalau misalnya disajikan dalam bentuk desimal, misalnya 7,5, maka batas bawahnya adalah 0,05. Batas atasnya 0,05. Nah, itu yang ada di data dan pustaka. Sudah diberikan ya data dan pustaka contohnya. Jadi, batas bawah itu akan mengikuti apakah nilainya bilangan bulat, bilangan asli, atau bilangan desimal. Jadi ada komanya atau tidak ada komanya. Kira-kira itu yang harus diperhatikan. Oke, karena sudah lebih 1 menit, silakan mengerjakan post-testnya. Boleh meninggalkan Zoom dulu, nanti jam 12, saya ingatkan lagi, jam 12 silakan gabung ke Zoom-nya lagi untuk kita bahas soal post-testnya. Oke, kita bahas ya beberapa soal sampai nanti 12.20. Tidak semua soal ada pembahasannya saya tuliskan di sini, tapi karena soalnya mirip-mirip, cuma beda angka di beberapa soal, jadi kalau sudah tahu satu cara menyelesaikan, harusnya soal-soal yang mirip itu diselesaikan juga dengan cara yang sama. Kita lihat dulu untuk soal ini. Saya tidak tahu dapatnya di kalian itu nomor berapa, mungkin tidak nomor 1, ini karena soalnya itu saya random ya munculnya. Soalnya seperti ini, data 65, 70, 90, 40, 35, 45, 70, 80, 75, 50. Pertanyaannya, carilah letak desil kedua dan desil ketujuh. Nah, ini sama, mirip dengan yang ada di PPT tadi, bagaimana caranya untuk mendapatkan desil ketujuh. Ini pertanyaannya ada desil kedua dan desil ketujuh, maka yang pertama harus kita urutkan dulu data terkecil sampai data terbesar. Diurutkan dari 35 sampai 90, jadi ada 10 data atau N-nya sama dengan 10. Kemudian selanjutnya setelah datanya kita urutkan, kita cari posisi desil kedua dan desil ketujuh. Rumusnya apa? Rumusnya untuk desil kedua maka 2/10 N plus 1, 2,2. Kalau desil ketujuh juga sama, artinya kita cari 7/10 N plus 1 sama dengan 7/10, 10 plus 1 sama dengan 7,7. Karena kan kalau desil itu 1/10 ya, kuartil 1/4, persentil 1/100. Jadi untuk desil kedua kita dapat di data 2,2. Kemudian untuk desil ketujuh kita dapat di 7,7. Kemudian untuk desil kedua, itu data kedua ditambah 0,2, artinya letaknya itu antara data ketiga dan data kedua. Karena tadi datanya juga sudah diurutkan ya. Kemudian untuk desil ketujuh, artinya data ketujuh plus data 0,7, artinya data ke-8 kurangi data ke-7. Artinya untuk posisi desil ke-7 berada di nilai 73,5. Sedangkan untuk desil keduanya yaitu 41. Maka hasilnya 41 dan 73,5 untuk pilihan ABC-nya.
Kemudian untuk kuartil ini 1/4. Tentukan kuartil bawah dari data pada tabel frekuensi berikut ini. Maka kita cari dengan rumus kuartil N/4, ya 1/4. Kalau kita punya lebih dari satu data, maka N/4. Misalnya di sini frekuensinya ada 3 plus 9 plus 17 per 3 plus 30 plus 37 plus 40. Kemudian kita bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ini udah total ya. Sebentar. 3. Saya lihat soal aslinya dulu. Soal. Oh iya, betul. Ini sudah akumulasi atau total frekuensinya. Jadi ini artinya total frekuensinya ada 40. Substitusi ke rumusnya kuartil, boleh pakai rumus ini, boleh pakai rumus yang ada di PPT, itu sebetulnya sama, hanya beda notasi rumusnya ya. Kemudian Q1-nya atau kuartil pertama 60,5 plus N-nya 10 dikurang 9 per 8 dikali 10 dapatlah 61,75. Jadi ini tidak sulit. Jadi yang harus dilakukan sesuai dengan rumusnya harus dicari dulu ada di kelas keberapa, kemudian substitusikan atau masukkan ke rumus kuartilnya. Boleh pakai rumus yang ini, boleh pakai rumus yang ada di PPT. Sama saja sebetulnya. Kemudian ini dari nilai ulangan 12 siswa diketahui nilai terbesarnya 80, nilai terkecilnya 20. Jadi ini tadi sama seperti yang ada di soal PPT. Kalau seperti ini, maka mau tidak mau itu bisa dengan menggunakan sistem persamaan linear, salah satu caranya. Atau kalau misalnya sudah tahu seperti ini harus dikerjakan bagaimana, maka bisa kita lakukan dengan perhitungan seperti ini. Kalau tidak mau pakai SPL. Di sini dari nilai ulangan 12 siswa, diketahui nilai terbesarnya 80 dan nilai terkecilnya 20. Maka kita misalkan 11 siswa mendapatkan nilai 20, satu siswa dapat nilai tertinggi yaitu 80. Jadi nilai terkecil untuk 11 siswa itu 20, 20, 20 sampai 11 kali karena ada 11 siswa. Kemudian satunya dapat nilai 80. Maka sudah pas ya nilainya ada 12, siswanya juga ada 12. Maka rata-ratanya menjadi, karena kita sudah punya nilainya tadi, maka 11 dikali 20, karena ada 11 siswa, nilainya 20 sama, ada satu siswa yang nilai terbesarnya 80, dibagi 12 untuk mendapatkan min-nya. Kemudian hasilnya adalah 25. Kemudian selanjutnya, kalau misalkan kita andaikan 11 siswa mendapatkan nilai 80 dan satu siswa mendapatkan nilai 20, dibalik ya dari permisalan yang pertama, maka rata-ratanya akan menjadi sama caranya 1 dikali 20, 11 kali 80 bagi 12 hasilnya 75. Maka rata-rata terkecil yang mungkin didapatkan adalah 25, sedangkan rata-rata terbesarnya adalah 75. Jadi nilai rata-rata ulangan mereka dari opsi pilihannya tadi itu bisa kita ketahui kalau yang tidak mungkin akan muncul adalah 22. Karena tadi ada ABC-nya itu kalau tidak salah saya ada 20, 80, 25, 75, dan 22. Maka jawabannya sudah pasti yang 22. Karena ketika kita mencari seperti ini, tidak ada kemungkinan muncul 22. Ketika kita mencari dengan SPL, nilai X, Y, seperti soal yang ada di PPT, itu juga tidak ada kemungkinan muncul nilai rata-rata 22. Jadi ini harusnya tidak ada yang salah ya harapan saya, karena ini soalnya sebetulnya sederhana. Penyelesaiannya pun tidak hanya satu cara, tapi bisa berbagai cara. Kemudian soal selanjutnya,
Rata-rata sekelompok bilangan adalah 40. Jadi ada sekelompok bilangan, rata-ratanya adalah 40. Boleh juga dimisalkan dengan SPL. Jadi misalkan X bar sama dengan 40, itu juga boleh. Atau 40N, itu juga bisa. Ada bilangan yang sebenarnya 60, tetapi terbaca 30. Setelah dihitung ulang, rata-rata yang sebenarnya adalah 41. Banyak bilangan dalam kelompok tersebut adalah, nah, misalkan banyak bilangannya adalah N atau X, Y, bebas untuk variabelnya. Rata-ratanya 40, jumlah bilangan seluruhnya, maka sigma F sama dengan 40N. Atau boleh yang lain, misalnya X sama dengan 40N. Selisih 60 dan 30 adalah 30, karena tadi ada bilangan yang sebetulnya 60, tapi terbacanya 30. Maka selisihnya adalah 30. Maka kita masukkan ke SPL yang pertama tadi. Sigma F sama dengan 40N plus selisihnya tadi, 30. Maka ini operasi SPL biasa, F sama dengan 40N plus 30. Kita cari 40N plus 30 per N sama dengan 41. Karena rata-rata yang sebenarnya kan 41. Maka harus kita cari. Yang awalnya jadi 40 karena ada perbedaan selisih, maka sekarang kita harus mencari berapa sih nilainya agar rata-rata sebetulnya itu 41. Maka N-nya adalah 30. Jadi ini juga sebetulnya bisa dicari dengan cara SPL, atau kalau misalnya mau pakai cara bukan cara matematis, tapi diperkenankan, misalkan ketika kita mengerjakan ujian matematika atau TPA begitu kan tidak harus selalu berdasarkan hitungan matematis ya. Kadang-kadang ada yang bisa dengan cara X, Y, Z, kemudian dimisalkan. Nah, itu juga nanti akan muncul hasilnya banyak bilangan dalam kelompok tadi itu adalah 30. Itu juga bisa. Karena statistika ini ya begitu. Kadang-kadang bisa dengan menggunakan rumus, harus dengan rumus, kadang-kadang juga bisa dengan cara cepat, sesuai dengan logikanya masing-masing. Kemudian untuk soal berikutnya ini ada, jika rata-rata nilai ujian matematika adalah 44, maka nilai X adalah, nih, ada nilai ujian matematika 30, 35, 40, 45, 50, 60, frekuensinya ada semua kecuali nilai yang 50. Maka bagaimana cara kita mendapatkan nilai X setelah diketahui rata-ratanya 44? Ini juga bisa, tidak harus mengikuti cara yang matematis, struktur matematis dari awal sampai akhir. Ketika sudah tahu polanya, bisa langsung dijawab. Kalau kita mau menggunakan cara yang matematis, maka seperti ini jatuhnya. 30, 35, 40, 45, 50, 60. Kemudian frekuensinya juga begitu. Kita jumlahkan ya untuk frekuensi, maka jumlahnya adalah 23 plus X. Kemudian NF artinya nilai dikali dengan frekuensi, maka 30 dikali 3, 35 dikali 4, dan seterusnya. Kita jumlahkan juga, hasilnya adalah 970 plus 50X. Kemudian X bar sama dengan jumlah nilai per banyak orang. X bar-nya artinya rata-rata ya untuk simbol yang seperti ini. 44 karena nilai rata-ratanya 44. Jumlah nilai ini per frekuensi atau banyak orang, frekuensi mahasiswanya yang dapat nilai itu, ini 23 plus X, sigmanya ya, bukan nilai satuan, boleh nilai satuan, tapi harus dijumlahkan semuanya. Kalau misalnya tidak mencari satu-satu seperti ini. Kemudian ini 44 dikali 23 plus X sama dengan 970 plus 50X. Dapatlah X-nya sama dengan 7. Maka untuk rata-rata 44, nilai atau frekuensi untuk nilai ujian matematika yang 50 adalah 7 orang mahasiswa. Kemudian ini median untuk TDF. Ini kita langsung menggunakan rumus yang data sudah dikelompokkan. Jadi tidak bisa menggunakan rumus yang data belum dikelompokkan di PPT.
Untuk median pada histogram ini, bagaimana cara mencarinya? Maka kita gunakan rumusnya. Ya, median itu sama dengan kuartil tengah atau K2. Ya, kalau kita ngomong kuartil karena datanya dibagi 4 ya, seperempat, maka termasuk kuartil tengah. Ini tabel distribusi frekuensinya menjadi seperti ini. Kita ubah histogramnya menjadi TDF. Kemudian kita cari median setengah dikali 54 sama dengan 27. Jadi untuk kelasnya berada pada interval 18 sampai 22. Yaitu ini ya, karena nilainya 27. Maka nilai 27 itu kan ada di sini. Maka nilainya berada pada rentang atau range 18 sampai 22. Kemudian kita masukkan ke rumus median. Nah, untuk rumus median ada L0. L0 ini artinya batas bawah, maka 18 dikurang 0,5 karena ini tidak ada desimalnya, maka yang dipakai adalah kurang 0,5. Hasilnya adalah 17,5. Kemudian C, batas atasnya ke batas atas, kemudian dikurangi batas bawah, range, plus 1 sama dengan 5. Kemudian N-nya atau frekuensi kumulatifnya ada 54. Kemudian untuk frekuensi sebelumnya dari kelas median itu ada 20. Kemudian FM sama dengan 10 frekuensinya, 10. Maka ini rumusnya LO plus C setengah N kurang FK per FM, hasilnya adalah 21. Nah, ini rumusnya bisa seperti ini, atau bisa sesuai dengan yang di PPT, sebetulnya sama saja. Kemudian untuk modus, juga dari data histogram, bisa diubah dulu ke dalam bentuk TDF, kalau misalnya masih bingung bagaimana cara membaca histogram ini, tapi kalau sudah bisa, langsung saja tadi kelas modus dalam bentuk TDF, maka gunakan rumus yang di data yang sudah dikelompokkan. Maka L0-nya adalah 10,5, kemudian C-nya nilainya 5, caranya sama ya, batas atas dikurang batas bawah, plus 1, 5. D1-nya frekuensi dikurangi sebelum, frekuensi sebelum, 14 dikurang 8. Kemudian yang D2-nya frekuensi kelas modus tersebut dikurangi frekuensi kelas setelahnya. Maka 14 dikurang 12 sama dengan 2. Maka didapatkan hasilnya atau rumus untuk modus lengkapnya adalah L0 plus C dikali D1 dibagi D1 plus D2. Maka hasilnya adalah 14,25. Ini juga sama. Median, modus, min, itu yang terpenting adalah bisa mendapatkan setiap variabel yang ada di rumusnya itu. Kemudian untuk ini soal yang disajikan dalam bentuk TDF untuk upah dari sejumlah karyawan. Nilai persentil ke-40 data tersebut. Kalau persentil tadi yang perlu kita ingat adalah 1/100. Maka ini frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke-70, karena tadi yang diminta adalah, salah, sebentar, ini ke-40 atau ke-70? Saya cek dulu soal aslinya. Persentil.
Oke, nilai persentil ke 40 dari data sejumlah karyawan. Oke, nah di sini frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke 70, artinya kan kalau kita lihat dari tabel ini, frekuensi kumulatif itu kan kalau kita jumlahkan semua ya. Jadi misalkan ini frekuensinya 10, kemudian ini 12, jadinya 22, ditambah 18, 40, kemudian ditambah 30, jadi 70. Makanya untuk frekuensi kumulatif ini, sebelum kelas persentil, maka yang diambil adalah 40, bukan 18 ya, karena yang diminta adalah frekuensi kumulatif, bukan frekuensi yang biasa di rumusnya persentil. Kemudian frekuensi kelas persentil ke 70, maka ini jawabannya adalah 30, bukan 70. Jadi jawabannya 30 untuk frekuensi kelas persentil. Kemudian dimasukkan ke rumusnya, sama dengan PPT, boleh pakai ini, boleh yang di PPT, intinya sebetulnya sama. 140,5, 141 dikurang 0,5 karena tidak ada desimalnya. Kemudian C-nya 7, ini caranya sama, 147 dikurang 141 tambah 1. Kemudian 70N, ini ya, 70N. 70N per 100, 70 dikali 100 per 100, karena frekuensi totalnya ada 100. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelasnya tadi 40 dibagi dengan 30. Ini ya frekuensi kelas persentil tersebut. 140,5 ditambah 7, 30 per 30, hasilnya adalah 147,5. Kalau kita lihat di sini, dan di opsi ABC-nya, sebentar saya bukakan di e-learning dulu, biar kelihatan opsi ABC-nya. Nah, ini. Nah, ini. Nah, seperti ini ya opsinya. Jadi memang tidak dalam bentuk hasil rupiah yang kita dapatkan. Tadi kan hasilnya 147,5, maka untuk rupiahnya adalah sebentar. Oh, salah share screen. Sebentar. Karena ini soalnya ada dua yang mirip. Belum saya share screen. Sebentar. Ini ya. Balik ke ini tadi. Nah, ini jawabannya tadi ya, ABC-nya seperti tadi itu jawabannya 1.475.000. Nah, kalau yang tadi, karena tadi ada 2 soal ya, tapi yang ini belum saya buatkan pembahasannya. Ini ya, ada soal yang mirip, mungkin ada yang dapat soal yang satunya, ada yang dapat soal yang saya tunjukkan di e-learning barusan. Nah, ini. Nah, kalau ini soalnya itu hasilnya adalah 1.405.000. Jadi walaupun tidak dalam bentuk rupiah hasil perhitungannya tadi, tapi setelah kita dapat nilai persentilnya, nanti bisa disesuaikan dengan pilihan opsi ABC-nya. Kira-kira gitu ya untuk persentil. Itu yang saya buatkan kunci jawabannya, yang lainnya rata-rata soalnya mirip-mirip, terutama yang bagian ini. Yang seperti ini, soal nomor 3 dan soal nomor 4. Ini tidak hanya soal 3 dan 4, ada berulang
berulang soalnya seperti ini. Saya bukakan salah satu contoh lainnya untuk oh ternyata sudah lewat ya waktunya. Bentar ya. Nah, ini juga bisa seperti ini. Bentar, mana ini punya? Salah share screen. Ini juga bisa soal untuk, nih, mungkin tadi ada juga yang dapat ini ya. Maka nilai min dan kuartil kedua dari data ini berapa? Kalau untuk seperti ini kan hanya kita perlu mencari min biasa dan kuartil keduanya dengan rumus. Kalau ini kan tidak perlu pakai SPL ya. Tinggal dijumlahkan, dibagi jumlah datanya. Ini yang sederhana. Jadi seperti ini. Jadi ada tipe soal untuk yang min. Cara pengerjaannya kalau misalnya soalnya opsinya seperti ini atau ABC kan tidak perlu dicantumkan penjabaran detail. Maksudnya langkah by langkahnya kan tidak harus dituliskan. Jadi bebas mau pakai cara cepat, mau pakai cara matematis, yang penting hasilnya dapat dan betul. Kecuali kalau soalnya esai. Kira-kira itu ya, karena sudah lewat 6 menit, mungkin nanti ada yang kuliah jam 1, jadi saya akhiri dulu untuk pengantar statistika. Kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan untuk probabilitas. Iya, Reza? Maaf, absennya belum bisa. Oh, absen kelasnya belum bisa? Belum. Bentar. Oh ya udah, kalau gitu saya tutup dulu ya, nanti saya benerin absennya, nanti silahkan absen, nanti saya perpanjang sampai jam 1 mungkin. Ya. Oke, nanti kita ketemu lagi. Kalau misalnya nanti masih ada pertemuan statistika ini yang perlu dibahas, nanti kita bahas di minggu depan sebelum saya mulai masuk ke distribusi probabilitas. Saya akhiri pertemuan hari ini, kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen nanti ya, saya perbaiki sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.